Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan desa. Nah, akuntansi keuangan desa ini yang pertama terkait dengan transaksi pendapatan. Nah, pendapatan itu ada pendapatan asli desa yang pertama ya. Pendapatan asli desa di sini bisa dikelompokkan yaitu ada hasil usaha desa, hasil aset desa, kemudian ada swadaya masyarakat dan lain-lain pendapatan asli desa. Nah, apa itu hasil usaha desa? Hasil usaha desa merupakan sumber pendapatan dari kegiatan usaha desa. Jadi bersumber dari badan usaha milik desa, bisa dari pengelolaan pasar, terus wisata, ada tambang mineral, kemudian ada sumber lainnya. Jadi intinya di sini yang benar-benar dihasilkan oleh desa gitu. Nah, kemudian hasil aset desa merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi pasar desa dan jaringan irigasi ya. Nah, swadaya masyarakat ini pendapatan dari hasil gotong royong masyarakat. Jadi gimana nih, misalkan pemerintah melakukan pembangunan. Nah, di sini pembangunannya dibantu oleh tenaga masyarakat gitu kan, jadi swadaya gitu, gotong royong masyarakatnya. Nah, yang terakhir lain-lain pendapatan asli desa. Nah, di sini merupakan dari pungutan desa. Jadi kalau bisa dirumuskan, pendapatan asli desa itu sama dengan hasil usaha desa ditambah hasil aset desa ditambah swadaya masyarakat ditambah lain-lain pendapatan asli desa. Nah, gimana nih contohnya? Ya, misalkan diketahui hasil usaha desanya berapa, kemudian hasil aset swadaya atau partisipasinya berapa, kemudian lain-lain pendapatan asli desanya berapa. Nah, ini dijumlahkan maka disebut ini pendapatan asli desa ya. Selanjutnya pendapatan transfer desa. Pendapatan transfer desa itu yang pertama berupa dana desa, kemudian ada alokasi dana desa, ada bagi hasil pajak dan retribusi, dan yang terakhir itu bantuan keuangan pemerintah provinsi kota ya. Apa itu dana desa? Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang memang diperuntukkan untuk desa. Nah, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Jadi misalkan gini nih, kabupaten kota itu kan ada APBD gitu ya. Ya kan, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, dari APBD itu sebagian sudah diperuntukkan dana desa. Nah, yang diperuntukkan itu nantinya ditransfer. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota setelah, nah di sini setelah dikurangi dana alokasi khusus kayak seperti itu. Kemudian ada bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak jelas ya, berarti pendapatan yang memang diterima dari bagian pajak. Kemudian bantuan keuangan pemerintah provinsi atau kota. Nah, bantuan keuangan di sini bersifat umum, jadi tidak dikhususkan untuk apa ya. Berarti uang yang diberikan dari kota itu untuk desa berupa bantuan gitu. Nah, penggunaannya atau peruntukannya itu terserah desa
Seperti itu. Ya, yang penting bantuan ini untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Nah, gimana contohnya? Contohnya ini ya. Nah, jadi pendapatan transfer desa isinya ada ini, dana desa, bagi hasil pajak, ADD atau alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, bisa juga bantuan keuangan dari kabupaten. Nah, dijumlahkan, jadilah ini namanya pendapatan transfer desa. Terus yang terakhir nih ya, terkait dengan silpa. Nah, silpa rumusnya itu dari kas bendahara desa ditambah sama rekening desa. Jadi gampang nanti kalau misalkan nih ada soal diketahui hasil usaha desa, kas bendahara desa, rekening kas desa, kemudian ada retribusi, ada bantuan. Nah, kalau yang ditanya silpa cukup kamu menjumlahkan dari kas bendahara desa dan rekening kas desa. Gitu ya. Nah, ini kan diketahui nih kas bendahara desa sama rekening kas desanya berapa ditambahkan, inilah yang disebut silpa. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.